Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Nurdaningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi menurut Suhrawardi. Nah, biografi beliau, nama aslinya adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habasyi bin Amirak As-Suhrawardi Al-Kurdi, yang biasa dikenal dengan sebutan Suhrawardi. Lahir pada tahun 1153 Masehi atau bertepatan dengan 549 Hijriah di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal di Iran. Nah, Suhrawardi banyak memiliki gelar, ada Syekh Al-Israq, Al-Hakim, Asy-Syahid, dan Al-Maktul. Akan tetapi, Suhrawardi lebih terkenal dengan julukan Al-Maktul karena dia menemui kematian yang tragis melalui eksekusi di Aleppo pada tahun 587 Hijriah atau bertepatan dengan 1191 Masehi, dan karena itulah ia terkadang disebut guru yang terbunuh. Karya-karya Suhrawardi sebagai berikut. Latar belakang pendidikan Suhrawardi yaitu pertama-tama beliau belajar filsafat dan teologi kepada Majz al-Din al-Zili di Maroko. Kemudian mengembara ke Isfahan untuk belajar kepada Fakhr al-Din al-Mardini pada tahun 594 Hijriah atau 1198 Masehi, yang konon telah meramalkan kematian muridnya. Lalu Suhrawardi datang ke Aleppo. Di sini beliau mengabdi pada Pangeran Al-Malik Al-Jahir Ghazi, gubernur Aleppo, yang juga dikenal dengan Malik Johir Shah, putra Sultan Ayyubiyah Salahuddin. Sultan ini dikenal dengan pahlawan besar di Perang Salib. Pada saat itu Suhrawardi menjadi penasihat pangeran, dan di sana dia sering berdiskusi atau sekedar memaparkan pemahaman filosofisnya karena rating Suhrawardi yang meroket, sehingga menimbulkan kecemburuan terhadap orang-orang sekitar istana, para fuqaha, wazir, dan hakim Aleppo. Mereka melayangkan surat kepada Salahuddin Al-Ayyubi dengan alasan Suhrawardi mengajarkan pemahaman-pemahaman sesat, jindik atau anti agama karena berlawanan dengan pemikiran para fuqaha. Sultan memerintahkan pangeran agar penasehatnya dibunuh. Namun, tuduhan-tuduhan kontroversial itu ditepis oleh gubernur Aleppo sehingga hukuman mati berubah menjadi hukuman penjara. Hukuman mati ataupun penjara jelas itu suatu kesalahan telak terhadap ketidakbersalahan Suhrawardi. Walaupun kehidupan Suhrawardi kontroversial, satu hal yang pasti ia mempunyai pengaruh besar pada pemikiran filosofis berikutnya, terutama Mula Chandra. Lalu, apa yang disebut dengan epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata episteme yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sendiri, menurut Wikipedia, pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan merupakan akuisisi terendah yang diperoleh dari rangkaian pengalaman tanpa melalui kegiatan penelitian yang lebih intensif. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan.
Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Secara sederhana, epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau disebut teori of knowledge. Pengetahuan dalam arti sebuah usaha yang dilakukan secara sadar, baik dalam proses atau penarikan kesimpulan mengenai kebenaran suatu hal. Logis artinya, ilmu pengetahuan itu adalah inti sentral setiap pandangan dunia. Ia merupakan parameter yang bisa memetakan apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin menurut bidang-bidangnya. Apa yang mungkin diketahui dan harus diketahui. Apa yang mungkin diketahui tetapi lebih baik tidak usah diketahui. Dan apa yang sama sekali tidak mungkin diketahui. Epistemologi dengan demikian bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Tidak semua objek mesti dijelajahi oleh pengetahuan manusia. Epistemologi ini juga bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Seseorang yang senantiasa condong menjelaskan sesuatu dengan bertolak dari teori yang bersifat umum menuju detail-detailnya. Berarti dia menggunakan pendekatan deduktif. Sebaliknya, ada yang cenderung bertolak dari gejala-gejala yang sama, barulah ditarik kesimpulan secara umum. Berarti dia menggunakan pendekatan induktif. Semua orang tentu memiliki pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya dimiliki orang yang mengenyam pendidikan saja, namun pengetahuan juga dimiliki oleh masyarakat pedalaman yang hidupnya masih tradisional. Pengetahuan juga dimiliki oleh manusia prasejarah ratusan tahun yang lalu, meski yang belum pernah mengenyam pendidikan memperoleh pengetahuan secara empiris. Begitu juga bayi ataupun balita, bayi tidak membawa pengetahuan seperti teori tabula yang dikemukakan John Locke. Teori tersebut mengatakan bahwa manusia itu kosong pengetahuan pada mulanya. Lalu seiring pertumbuhan dan perkembangannya, ia mulai belajar dan terus belajar, sedikit demi sedikit mereka memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan dasar yang mereka dapatkan adalah pengetahuan empiris, di mana sumber pengetahuan yang mereka dapatkan berasal dari pengalaman indrawinya. Contohnya adalah bayi yang menggunakan indera telinganya untuk mengenali suara ibunya. Menurut aliran ini, pengalaman yang ia dapat lebih memberi keyakinan atau sesuai dengan pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Seiring perkembangan zaman, sumber pengetahuan empirisme ini berkembang ke tahap berikutnya menjadi pengetahuan yang bersumber pada akal. Sumber pengetahuan yang berasal dari akal tentu masih sangat berhubungan dengan sumber dari pengalaman indrawi. Akal dapat mengoreksi kelemahan indrawi, yaitu keterbatasan indera. Setelah indera menerima bahan, akal mengatur dan mengelola bahan tersebut hingga tercipta pengetahuan yang benar. Contohnya adalah anak yang mulai mengetahui benar salahnya suatu tindakan. Pada saat bayi, ia sering memasukkan benda atau mainan yang ia pegang ke dalam mulutnya tanpa mengetahui bahwa benda atau mainan tersebut berdebu atau kotor. Seiring perkembangannya, ia tahu bahwa tidak sembarang benda boleh dimasukkan ke dalam mulut karena ada debu dan kotor. Debu tersebut dapat menyebabkan penyakit. Akalnya mulai bekerja untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal ini disebut dengan rasionalitas. Sumber pengetahuan juga didapatkan melalui inspirasi atau insting. Inspirasi atau insting ini datang dari hati secara tiba-tiba pada orang yang berpikir keras. Ketika ia sudah berpikir maksimal dan kelelahan, mungkin ia akan menenangkan diri dengan duduk atau bersantai sejenak. Saat inilah inspirasi muncul. Sumber pengetahuan demikian ini disebut dengan intuisi. Intuisi juga disebut dengan suprarasional yang merupakan hasil dari revolusi pemahaman yang tertinggi. Intuisi ini berfungsi sebagai jalan keluar jika rasio yang digunakan mengalami kebuntuan. Oleh sebab itu,
Intuisi ini bersifat personal dan tidak bisa diramalkan kedatangannya. Selain ketiga sumber di atas, pengetahuan juga didapatkan melalui wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan secara langsung oleh Allah kepada manusia laki-laki, yaitu Rasul ya. Wahyu berisi pengetahuan mengenai kehidupan manusia, latar belakang penciptaan, alam semesta dan isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Wahyu disampaikan Allah melalui perantara Nabi, disampaikan kepada umat manusia. Contohnya pengetahuan sumber dari wahyu ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang isinya mencakup pengetahuan seluruh kehidupan manusia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan dari paparan penjelasan di atas, pengetahuan yang dimiliki manusia ini berasal dari indera, akal, hati yang ada di dalam jiwa. Selain itu, pengetahuan juga bersumber pada Tuhan yang Maha Esa yang diturunkan kepada Rasulnya disebut wahyu. Cara memperoleh pengetahuan menurut Surahwardi yaitu mengetahui sesuatu berarti memperoleh pengalaman tentangnya, serupa dengan intuisi primer terhadap determinan sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu berdasarkan pengalaman dianalisis hanya setelah pemahaman intuitif yang total dan langsung tentangnya. Adakah sesuatu dalam pengalaman seorang subjek? Demikian barangkali seseorang bertanya yang menuntut agar apa yang diperolehnya itu diungkapkan melalui bahasa simbolik yang dikonstruksi secara khusus. Jawaban bagi pertanyaan itu harus diuji dari berbagai sudut pandang, tetapi jelaslah bahkan pada tahap ini bahwa bahasa iluminasi Surahwardi dimaksudkan sebagai kosakata khusus yang melalui bahasa itu pengalaman iluminasi mungkin dapat dilukiskan. Jelas pula bahwa interpretasi terhadap simbolisme iluminasi serta implikasinya sebagaimana yang dikemukakan secara terperinci oleh Surahwardi dalam Al-Masyari wa Al-Mutaharat adalah aspek-aspek penting dalam kontroversi mengenai dasar filsafat iluminasi. Pengetahuan adalah kesesuaian antara pengetahuan dengan fakta yang ada sehingga biasanya dapat diterima oleh akal manusia. Nah, menurut epistemologi, pengetahuan yang benar adalah kita dapat menggunakan metode ilmiah dengan menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif dalam membangun pengetahuan, melakukan pendekatan secara rasional dan digabungkan dengan pengalaman empiris manusia. Surahwardi menolak teori peripatik dan menyatakan bahwa teori tersebut tidak mampu memberikan pengetahuan yang sejati. Surahwardi menganggap bahwa teori peripatik gagal membangun teori pengetahuan yang mapan, yang dapat mendatangkan pengetahuan yang sebenarnya. Uraian berikut menunjukkan kelemahan dan kerapuhan teori husuli model peripatik. Kelemahan yang menonjol terdapat pada metode definisi, persepsi indera, dan logika. Dengan melihat kelemahan dan kerapuhan teori huduli model peripatik, Surahwardi kemudian menawarkan solusi dengan suatu teori yang diyakini dapat mendatangkan pengetahuan sejati, yang disebut ilmu huduri atau al-ilmu al-huduri istisoli suhudi, yaitu pengetahuan dengan kehadiran sejenis penyinaran langsung dari sumber cahaya atau disebut isyraq huduri, dan menempatkan jiwa manusia sebagai penerima cahaya. Komponen yang sangat mendasar bagi al-ilm al-huduri adalah penyingkapan atau mukasyafah dan penyaksian atau musyahadah. Konsep ilmu al-huduri ini dipelopori
Wardi sebagai salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan sejati setelah ia tidak puas dengan metode epistemologi peripetik. Jadi dengan caranya sendiri Surahwardi menunjukkan sisi kelemahan metode peripetik dengan menopang pendiriannya.